Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat datang dalam acara berdoa 100 hari, dan malam ini adalah malam ke-63, Kamis 28 Mei 2020. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan, sesuai dengan kemurahan Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami ketika kami menikmati akan renungan malam ini sebelum kami melayangkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah kami memuliakan Tuhan sebagaimana mestinya adalah permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita mempunyai judul renungan yang menarik. Pure Vision, pandangan yang murni. Ini diambil dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Saudara-saudara sekalian, untuk mengawali akan renungan ini, barangkali saya perlu menanyakan hal ini. Mengapa syarat memandang Allah itu hati manusia harus suci? Kalau saya bagikan 1 Petrus 1 ayat 16, di sana jawabannya. Karena Allah itu suci adanya. Makanya Rasul Petrus meminta kepada kita, jadilah suci. Karena Allah itu suci adanya. Yesus mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh memandang Allah kecuali hatinya suci. Pada waktu Musa berhadapan dengan Tuhan dan ia mau melihat wajah Tuhan, Tuhan hanya berkata kepadanya, jikalau seorang dalam kurung berdosa memandang Allah, dia tidak akan hidup, dalam arti mati. Tapi di dalam Yesus Kristus kita mempunyai jalan keluar untuk menjadi suci. Darahnya menyucikan kita. Itulah sebabnya kita memuji Tuhan oleh sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 ada janji Tuhan. Ketika kita mengakui dosa kita, maka Allah melakukan dua hal yang penting. Ia mengampuni kita, kemudian ia menyucikan kita dari kesalahan dosa kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, di sana dikatakan bahwa Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi ia menyelamatkan kita agar kita menjadi suci. Jadi jalan keluar dari keberdosaan kita adalah Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita untuk menjadi suci. Itu sebabnya Rasul Petrus juga yang mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang suci, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Karena pada akhirnya kita akan memandang Allah. Yesus adalah Allah. Ketika dia datang, kita akan memandang wajahnya, muka dengan muka. Dia akan membawa kita ke sorga dan memandang wajah Bapa. Ini suatu janji yang memberikan pengharapan yang berbahagia kepada kita. Kalau begitu, kita harus selalu berdoa untuk mendapatkan penyucian. Orang yang rajin berdoa adalah orang yang selalu mendapatkan pembenaran dari Tuhan karena dia merasa dirinya ini tidak layak
dan memohon agar supaya Tuhan yang menolong akan kehidupannya. Hal yang lain untuk membuat kita suci ialah kita harus fokus pandangan kita kepada kehidupan Yesus. Kita percaya istilah yang mengatakan, by beholding we become changed. Oleh memandang, maka kita diubahkan. Dengan memandang tabiat Yesus, kita menjadi rindu, menjadi seperti Dia. Dan kita meniru akan perbuatan-perbuatan Yesus itu yang membuat kita suci dan berkenan kepada Bapa kita yang di surga. Saya bagikan kepada saudara tulisan dari pena inspirasi Thoughts from the Mount of Blessing halaman 26 tentang menjadi suci hati. Dia katakan demikian, yang suci hatinya melihat Allah dalam hubungan baru dan mengesankan sebagai penebus mereka. Dan sementara mereka merenungkan kemurnian dan keindahan tabiatnya, mereka menjadi rindu untuk memantulkan gambarnya itu. Mereka melihat kepadanya seperti Bapa merindukan untuk merangkul anak yang bertobat. Dan hati mereka dipenuhi dengan kesukaan yang tak terlukiskan dan penuh kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, renungan ini memberikan kita poin-poin yang penting bahwa hubungan kita dengan Allah harus dalam bentuk yang baru. Yang dimaksud adalah kalau tadinya kita tidak rela menurut, sekarang kita mau menurut. Kalau yang lalu-lalu kita ini tidak dengar-dengaran kepada firman Tuhan, sekarang kita rela mendengar dan melakukan kemauan Allah. Itu sebabnya dalam buku Wahyu disebutkan di sana, berbahagialah orang yang membaca dari firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, dan orang yang melakukan akan firman Tuhan. Karena dengan cara begitu, maka kita akan menjadi suci dan berkenan kepada Bapa yang di surga. Jadi jangan lupa hubungan baru kita dengan Tuhan menjadikan kita anak-anak di bumi yang penurut kepada kehendak Tuhan. Orang yang suci akan menjadi suci hatinya apabila setiap hari kita menggunakan waktu untuk merenung-renungkan tentang kehidupan Yesus, perbuatannya, apa yang Ia buat bagi kita dalam menyelamatkan kita dari dosa. Hati yang suci akan ditunjukkan dengan kehidupan yang damai, karena ia tidak mempunyai masalah dengan Tuhan. Saudara-saudara, perenungan malam ini mengingatkan kepada kita agar supaya Yesus yang telah meninggalkan contoh kehidupan bagi kita, harus kita tiru dalam hidup ini, supaya kita menjadi suci seperti Dia. Kita berjalan dengan Dia dengan setia, dan kita akan melihat bagaimana caranya Allah akan menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara sekalian, ada kesaksian pujian yang datang dari dua orang. Setiap malam ada dua orang yang memberikan kesaksian pujiannya kepada Tuhan. Dan selalu itu berkenaan dengan hasil doa. Malam ini yang pertama datang dari Shana S.
dia masih muda, mempunyai seorang pacar, tapi sayangnya pada tahun 2017 dia memutuskan hubungan cintanya dengan Shana. Oleh sebab Shana menyayangi akan pacarnya ini, ia membawakannya di dalam doanya. Dia selalu mendoakannya berulang-ulang kali. Puji Tuhan, karena akhirnya ia melihat bahwa pacarnya itu kembali menjalin cinta dengan dia. Ini adalah jawaban doa yang datang kepada Shana. Yang kedua, yang cukup menarik karena ini menyangkut pertolongan kepada orang lain, datang dari John Kay di Uganda. Oleh sebab perintah lockdown itu di negara mereka, maka banyak yang menderita kelaparan. Apa yang John buat ialah dia mengirimkan message lewat HP-nya kepada 100 teman Adventnya. Apa isi beritanya? Isinya adalah, bagikan makananmu kepada tetanggamu yang tidak ada makanan. Lalu saudara-saudara, berita HP ini ditangkap oleh seorang wartawan. Dan ia sebarkan ini kepada lebih banyak orang. Dan orang-orang yang menderita kelaparan di Uganda mendapatkan pertolongan. Berawal dari John Kay ini yang digunakan oleh Tuhan menghubungi akan sahabat-sahabat Kristennya agar supaya menolong orang yang menderita kelaparan. Kita perlu meniru akan sikap dari John Kay ini. Ada hal-hal yang akan didoakan, diusulkan kepada kita agar supaya pertama kita berdoa untuk mendapat hati yang murni, yang bebas dari dosa. Lalu yang kedua kita doakan agar supaya orang-orang pemilik funeral home itu tidak kewalahan dalam menampung akan mayat-mayat hasil pandemi COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, doakanlah penginjilan di Fiji agar supaya terjadi total member involvement. Lebih banyak anggota gereja berpartisipasi dalam menjangkau orang dengan kasih Yesus Kristus. Yang keempat, doakanlah pelayanan gereja-gereja di Alabama untuk menolong orang-orang yang low income. Disebutkan di sini bahwa banyak kriminal di sana, banyak pencurian yang sedang terjadi. Dan itu sebabnya mereka juga menemukan kesulitan dalam membagikan kasih Yesus kepada banyak orang. Kita doakan gereja-gereja di Alabama. Seperti biasa, kita mulai dengan doa pribadi saudara-saudara di rumah, kemudian saya akan menyambungnya. Mari kita mulai. Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam di surga, saat yang indah ini, ketika kami umat-Mu, khususnya di Riverside Indonesian SDA Church, berpartisipasi dalam doa 100 hari pada malam ini. Tuhan mengetahui akan isi hati kami. Tuhan mengetahui kerinduan-kerinduan hati kami.
Kami mau menjadi alat-alat Tuhan yang memiliki hati yang murni untuk digunakan oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di sorga, kami mendoakan hal-hal yang menyangkut siswa mahasiswa yang mau bersekolah tetapi tidak mempunyai uang yang cukup. Kiranya Tuhan menolong, membuka jalan bagi mereka. Kami berdoa juga agar supaya penginjilan di Fiji dapat berjalan dengan baik, di mana lebih banyak anggota merelakan waktu menjadi alat Tuhan, membagikan Injil kepada lebih banyak orang. Kami boleh melihat ke depan, banyak orang menerima Yesus, disiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali akan memindahkan kami dari dunia yang penuh malapetaka ini ke dalam surga yang bebas dari semua penderitaan di atas bumi ini. Tuhan, kami mendoakan gereja-gereja di Alabama. Banyak kriminalitas yang terjadi di sana. Kurang penarikan jiwa yang terjadi di sana. Bantulah oleh kuasa surga akan gereja-gereja Kristen di Alabama ini. Kami teringat di dalam jemaat Riverside ini. Ada 2 saudara kami yang sedang menderita penyakit COVID-19. Hetty dan Harlon Naibaho. Tolonglah keluarga ini ya Tuhan. Kami teringat juga Modi Mangual, Lester Limbong, Deborah Perdede, Lili Penontoan, Floyd Rebok. Kiranya pertolongan surga mereka alami dalam hidup mereka yang membuat mereka penuh syukur kepada Tuhan. Kami mendoakan orang-orang tua yang memerlukan topangan doa. Opung Boru Naibaho yang ada di Sumatera. Omastin Saraun. Oma Nur Taniwel. Oma Pagler. Oma Palar. Oma Bonur Menalu. Saudara Ari Sukaryo. Dan orang-orang lain yang kami tidak sebutkan. Di kala usia semakin menanjak ini, mereka memerlukan damai dalam hati. Keyakinan yang berasal dari Tuhan bahwa mereka selalu diampuni dan mereka akan disiapkan untuk kerajaan Tuhan. Berkati mereka. Hamba teringat orang-orang sakit. Saudara David Titioka, David Mudeng, David Mandolang, Aridan Rumambi, Nona Salaki dan Jamie Salaki. Anak dan cucu pendeta Ted Wilson yang minta untuk didoakan. Kiranya kasih sayang kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Berkati setiap rumah tangga di dalam jemaat kami, mulai anak kecil sampai orang tua. Berkati pekerjaan orang tua, berkati pendidikan anak-anak di rumah, berkati setiap pribadi anggota gereja kami, single, supaya mereka merasakan penyertaan Tuhan. Berkati semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan. Berkati teman-teman, sahabat kami yang lain,
yang mendengarkan renungan malam ini, biar rahmat-Mu dikaruniakan kepada mereka. Tuhan, terimalah doa-doa kami umat-Mu di seluruh dunia. Kami rindu agar supaya malapetaka COVID-19 ini segera diangkat Tuhan. Namun, kehendak Tuhan yang jadi di atas bumi ini. Kerinduan kami agar Tuhan Yesus segera datang untuk membebaskan kami dari semua masalah yang kami hadapi di atas dunia ini. Dan kami hanya dapat bersyukur karena di dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam kebijaksanaan Tuhan, Tuhan mengatur segala sesuatu yang menyangkut keselamatan dari kami umat manusia, kami yang sudah ditebus oleh Tuhan. Biarlah kami memilih tetap setia kepadamu. Inilah doa kami pada malam ini, yang kami sembahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan penebus kami. Amin.